Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya review suatu CPU cooler. CPU cooler yang ada di sini yang bermerekkan PC cooler Paladin EX400S. Kalau yang ini ada banyak tipe ya, ada yang serinya 400 biasa maupun EX400 yang tanpa RGB. Tapi kalau yang ini dia itu RGB, ada banyak tipe lah untuk serinya PC cooler. Tapi kalau PC cooler, sepengalamanku dia itu memang bagus sih untuk di kalangan CPU cooler. Dan juga harganya terjangkau seperti contoh yang ada di sini dengan harga 225.000 sampai di 240.000 lah, kurang lebihnya seperti itu untuk yang ini yang serinya RGB. Kalau yang non RGB itu lebih murah sih, yang berwarna hitam polos semua ya. Seperti itu untuk penjelasannya singkat. Dan di sini apakah worth it atau tidak jika kita bandingkan dengan Core i5 Gen 12 nih ya, karena di sini dia tuh support LGA 1700 atau Intel Gen 12 lah. Apakah worth it atau tidak di harganya yang murah untuk mengangkat Core i5 Gen 12? Kalau bisa di bawah 70 derajat, ini terbilang bagus sih dengan harga 200 ribuan. Intinya seperti itu, dan sebelum saya lanjutkan untuk spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan nonton pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini boxnya jadi sangat simpel sekali, Paladin EX400S, ada gambarnya dan juga ada garansinya IMD, cuma 1 tahun garansinya untuk CPU cooler. Apakah ini RGB-nya bisa diatur atau tidak? Kita akan lihat aja nanti pada saat saya membongkar di bagian kabelnya. Dan di sini ada spesifikasinya ya, sangat jelas sekali. Aku bacakan dulu aja yang inti-intinya aja. Dia itu menggunakan 4 pipa, dan juga di sini dia itu menggunakan 12 cm untuk fan-nya, dan juga support Intel maupun AMD. Yang AMD di AM5 dia itu bisa, maupun yang Intel di generasi baru generasi 12 maupun 13 dia itu juga bisa. Serta beratnya 500 gram, terbilang cukup berat. Dan juga di sini kecepatan fan speed-nya dia itu 800 sampai 1800 rpm. Dan dimensi CPU cooler-nya 157 mm. Terbilang cukup tinggi tapi masih aman lah jika casing kalian support 160 mm. Dan juga di sini dia itu bearing tipenya hydro bearing. Serta lifetime fan-nya dia itu 40.000 jam. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Apakah ini worth it atau tidak dibelinya? Serta silent atau tidak di fan-nya? Aku buka dulu untuk yang ada di sini. Ini ada pelindungnya, gabus, dan juga di sini ini ya bentuknya. Ada bracketnya di sini, ambil dulu. Dan juga di sini CPU coolernya. Nih. Ya standar sih, standar besar lah. Aku kira ini kecil ya, di 150 sampai 155 mm, ternyata di 157, cukup tinggi. Aku kasih di sini dulu. Dan di sini fan-nya, dia itu menggunakan 4 pin PWM. Jadi RGB-nya tidak bisa diatur menggunakan software maupun yang lainnya lah. Cuma auto RGB aja yang ada di sini. Dan di sini heatsink-nya, ambil dulu. Inilah penampakan dari segi ujungnya. Kalau menurutku ini terbilang bagus lah. Berbeda seperti yang sebelumnya yang PC cooler yang X7, yang X7 ya dengan harga sama 250.000, dia tuh cuma heatsinknya aja. Kalau yang ini dia tuh ada seperti tambahan supaya lebih bagus kalau dilihat dari segi PC-nya lah. Ini yang terbuat dari plastik bukan dari aluminium. Ya wajar sih kalau yang ini ya, tapi lebih bagusan besi maupun aluminium sih supaya lebih menambah penghantar panasnya. Dan di sini menggunakan 4 pipa 1 2 3 4 yang berwarna hitam semua. Dia tuh full black, jadinya ini lebih bagus kalau dilihat dari segi estetikanya. Dan kita buka dulu di bagian sini isinya apa aja untuk bracketnya. Ini untuk fan. Dan di sini dia tuh ada sepaket lah dibungkus plastik ini. Kalau kita lihat di sini dia tuh ada thermal paste-nya dan juga ada bracket-bracketnya semua serta petunjuk-petunjuk ya, standar pada umumnya sih untuk yang ini. Dan habis ini kita akan lihat aja dari segi pemasangan di mobilnya Intel LGA 1700 bagaimana cara pemasangannya. Kalau di mobilnya AMD mungkin nggak ada ya untuk tutorial cara pemasangannya, tapi kurang lebih sama. Anda bisa lihat aja di sini maupun di channel lain mungkin ada. Tetapi di sini cuma ada di mobil Intel aja, maka dari itu saya kasih tutorial di bagian mobil Intel untuk pemasangan Paladin EX400S PC cooler. Ya seperti itu untuk isi-isinya yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak di harganya? Bisa dibilang di bawah 250.000 sih. Dan apakah sanggup untuk mendinginkan Core i5 Gen 12 atau tidak? Itu aja dari saya untuk penjelasannya. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC cooler yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak dibelinya? Lanjut ke reviewnya. Yuk.
Lanjut ke pengujian suhunya, yang dimana saya menggunakan PC cooler Paladin EX400S. Dan jika kita bandingkan dengan stok cooler Intel dari bawaan Core FF 12400F, apakah jauh atau tidak perbedaannya? Yang pertama dari segi Paladin EX400S dulu. Untuk minimalnya mendapatkan 32 derajat dan juga maksimalnya di 59 derajat. Dalam pengujian ini, untuk minimalnya saya cuma diam aja, tidak ngapa-ngapain di desktop, dan dia mentok paling bawah di 32 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Serta maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok di 59 derajat, terbilang sangat dingin kalau yang ini, di bawah 60 derajat. Bisa dibilang hampir sama dengan water cooler atau liquid cooler untuk suhunya. Ya, karena di bawah 60 derajat untuk yang ini, terbilang sangat bagus. Dan lalu pengujian stok cooler Intel untuk minimalnya mendapatkan 39 derajat, dan juga maksimalnya di 89 derajat. Untuk pengujiannya juga sama seperti yang sebelumnya. Dan jika kita bandingkan dari segi minimalnya 32 ke 39, dia itu terpaut 7 derajat, terbilang jauh kalau yang ini. Kalau misal di atas 4 derajat, terbilang jauh. Tetapi kalau yang ini di 7 derajat, udah termasuk jauh dari segi minimalnya. Dan kalau dari segi maksimalnya terpaut 30 derajat, sangat jauh banget kalau yang ini. Dari 59 ke 89. Jadi bisa dibilang ini sangat bagus untuk CPU coolernya, PC cooler Paladin EX400S. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga di bawah 250.000 untuk CPU cooler PC cooler Paladin EX400S, terbilang ini sangat rekomen sih. Apalagi untuk mendinginkan Core FF Gen 12, seperti contoh yang saya uji barusan, yang dimana minimalnya di bawah 35 derajat dan juga maksimalnya di bawah 60 derajat, sangat dingin kalau yang ini. Dan apalagi dia itu cuma single fan aja, bisa mendinginkan Core FF Gen 12 sampai di bawah 60 derajat, ini sangat bagus banget. Jika lo dibandingkan dengan merek-merek lainnya yang harganya di atas 300.000. Dan kalau menurutku pribadi, PC cooler memang sangat bagus sekali dari segi kalangan CPU cooler. Sedangkan di PC utamaku, CPU cooler yang menggunakan PC cooler juga. Sudah sekitar 4 tahunan lah, dan dia masih dingin. Dan dia juga seri lama, apalagi kalau yang ini PC cooler Paladin EX400S seri baru, sudah sangat bagus sekali untuk menggandingkan stok cooler Intel, yang dimana suhunya sangat jauh sekali jika lo dibandingkan dengan PC cooler Paladin ini. Dan juga tambahan dari segi kekurangannya. Kalau menurutku pribadi dari segi fisik yang di bagian depan yang ada tulisan PC coolernya tersebut, dia tuh kurang bagus. Dari segi sablonannya, jadinya tulisan PC cooler agak kesamar-samaran, jadi kurang menarik. Kalau bisa dibikin yang bagus lah supaya lebih kelihatan itu PC cooler tulisannya. Kurang lebihnya seperti itu.
Dan jika rekan berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, PC cooler Palatin EX400S. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya melalui review papan PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.